Ya! Aduh. Orang tua yang nggak tahu diri. Padahal sebentar lagi mau nggak jadi. Nggak boleh. Setiap hari terus memprovokasi dan setiap hari terus membuat fitnah dan hasutan. Itulah Profesor Amin Rais. Profesor kok kayak begini? Profesor kayak begini, Caca. Sing juga. Hati-hati ya, teman-teman. Ini tampaknya diduga sang Profesor Amin Rais telah diduga seperti sengaja menciptakan demo-demo kemarin membesar, meluas, dan terus menjadi bola salju, menggulung, sehingga terulang lagi peristiwa 98. Diduga harapannya seperti itu. Tapi ternyata gagal. Iya. Bukan hanya gagal, tapi masyarakat melakukan perlawanan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa Makassar lari terbirit-birit sampai mencret masuk ke dalam kampus mereka. Kalau nggak masuk ke dalam kampus, habis kayaknya. Amin sungguh kecewa. Demo tidak jadi meluas dan berhenti sampai di situ. Walaupun eskalasinya makin meningkat dan terjadi di hampir semua daerah. Udah terukur sama Jokowi, udah diukur, udah nggak apa-apa. Tenang. Itu bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Nggak apa-apa. Masih bisa dikontrol kok. Udah, nggak usah panik, tenang aja. Tapi Amin Rais terasa udah senang duluan dengan kejadian demo kemarin. Karena gagal demo meluas dan terus terjadi eskalasi setiap hari, sekarang Amin Rais terus menghembuskan Cina daratan, patuh pada Cina, tunduk pada Cina. Terus yang dihembuskan. Tapi alih-alih mendapat dukungan dari masyarakat, yang terjadi justru dibanting balik oleh masyarakat. Seperti gua ini sekarang. Waktu itu gua juga ngalamin demo 98. Peristiwanya ngikut juga. Tahapan sebelum terjadi kerusuhan tahu juga. Secara kalkulasi politik tahu juga. Hari ini sepertinya dimanfaatkan oleh Amin Rais untuk menciptakan demo makin membesar dan dibangun narasi kebencian kepada Cina. No. Kalau dulu mungkin Amin Rais bisa berhasil karena hanya ada kamera TV. Masyarakat tidak mampu mengcounter atas pernyataan Amin Rais. Sehingga masyarakat terhasut dan mengiyakan apa yang dibilang Amin Rais di TV-TV. Kita hanya bisa melihat di TV. Hari ini, Min, negara udah berubah, Min. Aku curiga profesoran kamu jadi nggak kepake juga nih, Min. Dengan perubahan zaman ini, Min. Ya makin profesor, makin tua, makin sengklek. Begitu gimana, Min? Hari ini tidak seperti 98. Amin Rais ngomong apa, gua langsung bisa counter. Ayo, Amin Rais memprovokasi apa, gua langsung lurusin. Supaya masyarakat tidak terprovokasi. Ayo. Itu baru gua, belum yang lainnya. Yang lainnya juga semuanya langsung mengcounter apa yang disampaikan oleh Amin Rais. Sepertinya hari ini Amin Rais sedang sengaja membangun kebencian terhadap etnis Cina, TKA Cina, dan pendatang-pendatang pekerja asing Cina yang masuk ke Indonesia. Nggak mempan. Nih, coba kita lihat ya, apa provokasi Amin Rais tentang Cina yang
tujuannya untuk memukul dan menjatuhkan Jokowi. Simak videonya. Rezim Jokowi membuat perlakuan khusus pada ratusan, setidaknya puluhan ribu Cina yang betul-betul diistimewakan. Dulu kita sering melihat di televisi, ya. Jadi mereka masuk ke Indonesia tanpa melewati pemeriksaan ketat dari petugas imigrasi kita, dan seolah-olah mereka tidak berkutik melihat rombongan demi rombongan imigran Cina masuk ke teritori Indonesia seperti Indonesia negara jajahan China. Wait, sampai di sini. Nih. Ini adalah kebohongan besar seorang Profesor Amin Rais. Nih, profesor yang udah sengklek nih, bikin provokasi dan kebohongan besar, membangun narasi yang luar biasa. Yang disampaikan oleh Amin Rais bohong besar. Bohong besar. Nggak ada kemudahan Cina masuk Indonesia. TKA dari Cina masuk Indonesia. Semuanya diperiksa dan diberlakukan sama pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Nih kalau Amin Rais ngomong begini, ini tuduhannya ke Yasona Lawli. Yasona Lawli, PDIP, Megawati. Nih, ini menterinya Yasona Lawli nih. Kalian dituduh imigrasi membuat kemudahan TKA Cina masuk ke Indonesia oleh Amin Rais. Nih, Megawati, Amin Rais nih. Nih, Amin Rais nih. Bohong! Saya kerja di bandara waktu itu. Semua diperiksa dan diperlakukan sama. Nggak ada kemudahan. Bohong kalau dibilang ada kemudahan. Bohong besar. Amin Rais bohong besar. Bohong besar. Ini yang mau Amin Rais provokasi karena merasa peristiwa 98 Amin Rais berhasil membuat dan mengacak-ngacak negara ini dari etnis Cina waktu itu. Sehingga terjadi kerusuhan 98 dan mengarahnya ke Cina keturunan. Sekarang mau diulang lagi nih tampaknya nih sama si Profesor Sengklek nih. Hati-hati ya. Hati-hati masyarakat. Hati-hati terhadap orang ini. Hati-hati. Bohong besar. Dilakukan kemudahan oleh petugas imigrasi. Bohong. Oke. Teman-teman, tahukah Anda bahwa ini kan seolah-olah negara kita sudah menjadi dikuasai oleh Cina. Tahukah Anda bahwa TKA atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu jumlahnya 168.000 orang. Itu pun bukan melulu dari Cina. Ada dari Cina 82.000, Jepang 16.000, Korea Selatan sekitar 16.000. Itu kira-kira saja. Jadi TKA tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu 168.000. Ini yang terus diprovokasi bahwa kita mau dikuasai Cina. Bohong! Amin Rais bohong! Profesor Sengklek bohong! Bohong besar! Tahukah Anda orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, kalau mau diperlakukan sama seperti omongannya Amin Rais ini, ya, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai TKI jumlahnya mencapai 9 juta orang sesuai dengan data Bank Dunia. Bayangin, sementara Indonesia cuma 168.000. Tahukah Anda Malaysia TKA-nya totalnya 12% dari total penduduk Malaysia. Kita itu cuma 0,0%, 0,00%. Nggak ada 1% acan. Nih. Ini kalau Amin Rais orang Malaysia seperti apa ini jadinya nih? Pengen hidup sendiri, nggak ada sama orang lain gitu kali ya? Min! Profesor kayak begini kualitasnya, Min. Cara pandang kamu picik banget, Min. Oke, Singapura, jumlah TKA-nya itu 60% dari jumlah penduduk Singapura asli. Coba, kalau terjadi di Indonesia, atau kalau Amin Rais orang Singapura, gimana rasanya coba? Bisa mencret setiap hari di celana kali ya? Orang egoisnya kayak begini nih. Nih, Min. Qatar, jumlah TKA-nya 94,5% dari jumlah penduduk. Lu bayangin aja. Profesor kok kayak begini. Profesor loh. Gimana ini kita punya profesor kayak begini nih? Tuh, 94% dari total penduduk itu adalah tenaga kerja asing. Termasuk orang-orang Indonesia yang ada di sana. UAE, Uni Emirat Arab, 96% jumlah TKA dibanding penduduk
asli UAI. Gimana, Min? Kamu bisa meriang setiap hari, Min, jadi orang UAI, Min. Gimana nih? Kita nggak ada 0,001% nggak ada tuh. Dan jauh lebih banyak dibandingkan warga kita, WNI yang bekerja di luar negeri, dibanding orang WNA bekerja di Indonesia. Min, kamu tuh mengidap penyakit apa ya, Min? Ya, tua-tua, ya, udah mendekati, nggak. Udah mendekati tua, udah mendekati tua, tapi nggak sadar, nggak berhenti mencaci maki, memfitnah, memprovokasi. Apa yang kamu harapkan untuk urusan dunia ini? Apa? Kamu pengen negara menjadi baik? Ya enggak lah, kebalikannya lah. Sok banget loh. Emang negara kemudian menjadi bagus, misalnya dipimpin kamu gitu? Ya enggak lah. Oh, otakmu aja kayak begitu isinya kok. Gimana ente, Min? Aduh. Ya Allah, Min. Ini penting banget ya kita sampaikan dan kita luruskan. Karena sepertinya Amin mau ngambil pintu untuk memprovokasi rakyat Indonesia ini sama seperti peristiwa 98. Apa itu? Pintunya adalah Cina. Itu yang akan diprovokasi. Ngelihatnya dari sana. Makanya perlu diluruskan dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Dulu terprovokasi karena masyarakat tidak bisa ngomong di depan kamera. Sehingga yang bisa ngomong di depan kamera itu hanya Amin. Sehingga itu meluas dan membesar. Sekarang, beda, Min. Beda, Min. Faktamu juga nggak fakta yang provokasi, fakta kebencian, yang fakta pembentukan opini, yang tidak berdasarkan kenyataan, Min. Ayo. Mampus nggak lu? Mampus! Oke, coba kita lanjut. Apa ini Amin ini? Tujuannya kemana ini? Coba nih. Coba ya, kita lanjut ya. Anehnya, hampir semua penduduk baru dari China itu punya KTP Indonesia. Dan sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Artinya ini ada skema yang sangat busuk, ya, yang sudah betul-betul kurang ajar, ya, memberikan KTP kewarganegaraan, ya, kepada orang yang tidak seharusnya. Dan ini harus kita usut besok setelah 20 Oktober. Ya. Salah! Amin yang busuk! Amin yang kurang ajar! Ayo! Memang orang asing atau TKA, tenaga kerja asing, yang ada di Indonesia, itu memang harus dibuatkan KTP. Ya, itu ada dua. Bisa kitas, bisa kitab. Kartu izin tinggal sementara. Dan kartu izin tinggal tetap. Ada dua tuh. Bohong. Diberikan KTP, ya memang harus lah. Tapi KTP-nya bukan KTP seperti kita. Yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih. Beda. Lah gimana kita ngecek mereka keberadaan selama bekerja di Indonesia kalau nggak dibekali ID card? Min, lu profesor lo, Min. Min, kamu tuh profesor, Min. Jangan malu-maluin, Min. Profesor kok kayak begini sih, Min. Kelasnya, Min. Ya, memprovokasi orang-orang Cina di Indonesia dan diberikan KTP. Ini kan provokasi kampungan. Kemarin sempat dihembuskan pada saat menjelang pemilu. Karena kitab itu memang nggak punya hak pilih, nggak bisa untuk memilih. Itu sama persis orang-orang kita, ya, WNI yang bekerja di luar negeri atau bermukim di luar negeri, mau Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Arab Saudi, semua orang-orang kita dibuatkan KTP. Di sana, profesor apaan kayak beginian ini? Alamak. Aduh. Awas ya masyarakat, tolong ini please video disebarkan. Karena ada indikasi dia mau memprovokasi masyarakat lewat Cina. Lewat isu-isu Cina keturunan. Persis seperti 98 kemarin. Dia pengen membangun kebencian dari sisi itu. Hati-hati nih. Saya sampaikan contoh-contoh KTP WNI yang berada di beberapa negara di luar negeri.
Nanti kalau kebolak-balik karena saya nggak tahu tulisan Cina, nggak bisa membedakan tulisan Cina, Jepang sama Korea ya. Nanti mohon maaf, mohon maklum aja. Oke, ini adalah KTP BNI yang bekerja di Taiwan. Namanya ARC. Kalau ada salah-salah dikit, nanti diluruskan. Kemudian yang berikutnya ini adalah KTP Malaysia. Teman-teman BNI yang bekerja di Malaysia. Dan ini adalah contoh TKI kita yang ada di Korea. Serta berikut ini adalah contoh KTP TKI kita yang berada di Arab Saudi, namanya Iqomah. Dan yang berikutnya adalah contoh KTP TKI kita yang bermukim atau bekerja di Jepang. Dan yang berikutnya adalah di Uni Emirat Arab. Semuanya tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri dibuatkan KTP di negara setempat. Bahkan dilindungi asuransi dan pengobatan gratis malah. Amin, amin. Mohon maaf ya kalau tadi kebalik-balik antara Korea, Jepang, Taiwan. Oke, ini sama persis seperti ini. Kalau di Indonesia itu namanya kitas atau kitab. Min. Aduh, min. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini benar-benar profesor yang sekarang beralih profesi menjadi provokator. Saya nggak tahu ada target sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum Jokowi turun. Mau bikin nggak tahu, mau diturunkan atau mau bikin apa nggak tahu, rencananya apa. Karena pada saat demo kemarin udah seneng banget dan itu membesar, ternyata enggak. Nah sekarang mulai dihembuskan ini isu Cina. Karena dianggap 98 kemarin memakai isu Cina pada saat Soeharto berkuasa itu berhasil. Dan dia lupa karena waktu itu baru ada TV, baru ada media mainstream. Sekarang masyarakat udah lebih cerdas, bisa ngomong sendiri di depan kamera, kayak gua nih. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati dan waspada terhadap perilaku Amin Rais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.